terkasih, hari ini Minggu 15 Desember 2024, Minggu Advent ketiga atau Minggu Gaudete. Bacaan diambil dari Lukas bab 3 ayat 10 sampai dengan 18 dengan tema apa yang kuperbuat untuk masa Natal. Sahabat-sahabat Gembala yang terkasih, kadang-kadang kita merasa galau, merasa gelisah dalam hidup kita. Dan kita kadang-kadang mengatakan bahwa kegalauan, kegelisahan itu muncul karena energi yang negatif. Tidak selamanya seperti itu. Kadang orang bisa gelisah, galau karena apa? Karena kebenaran. Karena diombang-ambingkan oleh suatu sikap bahwa kebenaran itu bisa membolak-balikkan hati kita. Demikian juga dalam bacaan Injil, pendengar Yohanes Pembaptis ketika mendengarkan warta tentang Yohanes tentang pertobatan, mereka masuk ke padang gurun semua. Dan mereka kemudian memberikan diri mereka untuk dibaptis. Karena apa? Kegelisahan membuat mereka sadar akan kerapuhan. Dan kerapuhan membuat mereka sadar akan perlu perubahan. Dan perubahan menuntut sebuah pertobatan. Dan inilah yang terjadi ketika orang berbondong-bondong meminta dibaptis. Dan Yohanes mengingatkan bahwa baptisan dia adalah baptisan dari air. Tapi akan datang baptisan yang datang dari Roh. Tapi terlepas dari apa yang disampaikan Yohanes ini, setidaknya ada dua sikap apa yang perlu kita perbuat di dalam hidup kita untuk menyongsong Natal. Yang pertama-tama adalah kita diajak untuk sungguh-sungguh menyadari kesalahan atau pertobatan kita. Karena apa? Karena bertobat merasa bersalah itu tidak mudah. Karena ketika orang merasa bersalah, orang harus mengakui kelemahannya. Dan biasanya ketika orang mengakui kelemahannya, dia tidak mau. Dia ingin dilihat kuat. Padahal orang yang bertobat adalah orang yang berani mengakui kelemahannya dan berani mengakui bahwa dia itu bersalah. Lalu langkah yang kedua yang diperbuat adalah berbenah. Ketika orang sudah tahu apa yang jadi kelemahannya, maka orang diajak untuk berbenah menjadi lebih baik lagi. Dan langkah yang ketiga adalah berubah. Kenapa harus berubah? Karena pertobatan itu mengandaikan dalam hidup kita suatu sikap untuk tidak mengulang lagi apa yang sudah lama. Atau minimal kita bisa meminimalisir perbuatan jahat yang kita lakukan di masa-masa dahulu. Itu namanya berubah. Dan terakhir, yang penting sikap keempat adalah berbuah. Artinya bahwa perubahan itu tidak hanya kita alami sebagai suatu gerakan dalam hati yang hanya kita lihat sendiri, tetapi perubahan, pertobatan harus juga berubah bagi banyak orang. Maka kalau hari ini Yohanes kembali lagi menggelisahkan hati banyak orang dengan pesan pertobatannya dan orang berbondong-bondong mau bertobat, mau dibaptis, sebetulnya itu suatu langkah nyata dalam hidup kita. Kalau kita ingin menyongsong kehadiran Tuhan dengan baik, mari kita punya sikap-sikap seperti itu. Apa yang perlu kita ubah? Hati kita, hati yang sungguh-sungguh merasakan bahwa kita itu manusia yang rapuh, kita itu lemah, kita itu bersalah, maka kita bisa untuk berubah. Kalau sudah berubah, kita berbenah dengan baik, menjadi lebih baik lagi, dan akhirnya pertobatan kita, pengalaman perubahan kita membawa buah bagi kita dan bagi sesama kita. Semoga 4 sikap ini, bersalah, berbenah, berubah, dan berbuah, menjadi satu kenyataan di dalam pertobatan kita. Pertobatan tidak hanya mengandalkan sikap hati, tapi pertobatan juga mengandalkan juga sikap hidup nyata kita. Maka semoga dengan 4 langkah pertobatan tadi, kita sungguh-sungguh menjadi orang yang semakin siap untuk menyongsong Natal. Tuhan memberkati.